Perkenalkan, nama saya Mikael Tata Suwarta Telembanua. Saya guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 3 Gunung Stoli. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang membahas mengenai jaringan nirkabel. Sedikit saya jelaskan, jaringan nirkabel atau wireless network adalah sistem komunikasi data yang menghubungkan perangkat tanpa kabel fisik menggunakan gelombang radio, sinar inframerah, atau gelombang mikro untuk melakukan transfer data dan memungkinkan mobilitas dan kenyamanan dalam mengakses jaringan internet, berbagi file dan sumber daya jaringan, seperti contohnya jaringan Wi-Fi, jaringan seluler 4G dan 5G, dan juga termasuk salah satunya itu jaringan Bluetooth. Adapun tujuan pembelajaran dalam membahas materi ini, yang pertama menentukan spesifikasi perangkat, kedua menginstalasi perangkat, dan ketiga menguji perangkat. Selanjutnya, kita masuk pada tahapan persiapan instalasi jaringan nirkabel. Yang pertama, menentukan kebutuhan teknis dan non-teknis jaringan. Kedua, memastikan perangkat yang digunakan itu kompatibel. Ketiga, mengoptimalkan cakupan sinyal dan kecepatan. Keempat, menghindari masalah interferensi dan keamanan. Kelima, mempermudah proses konfigurasi dan pemeliharaan jaringan. Adapun peralatan jaringan yang dipergunakan dalam penyetingan jaringan nirkabel ini, yang pertama access point yang berfungsi untuk menyebarkan jaringan nirkabelnya. Kedua, router yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Ketiga, switch atau hub yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan menggunakan kabel. Empat, kabel. Kabel yang digunakan di sini kabel UTP yang bertipe kabel straight. 5, adapter. Adapter ini berfungsi untuk menyalakan atau menghidupkan perangkat jaringan seperti access point atau router dan hub. Keenam, komputer PC yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi pada perangkat jaringan. Sebelum kita melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel, maka sebelumnya persiapan instalasi perangkat jaringan. Dalam hal ini, persiapan instalasi perangkat jaringan di sini menghubungkan perangkat-perangkat jaringan tersebut menggunakan kabel. Di sini ada access point dan di sini access point-nya sudah terhubung ke adapter. Di sini adapternya kita pasang ke access point agar bisa menyala. Dan ini ada kabelan yang bertipe kabel straight. Kabel straight-nya kita hubungkan pada port LAN di sini. Ya. Sudah terpasang. Selanjutnya, kabel ini kita hubungkan pada hub. Di sini ada hub, kita pasang. Ya. Hub sudah terhubung dengan access point dan selanjutnya kita hidupkan hubnya. Kita hubungkan, dan ini ada yang kabel yang warna biru ini yang berasal dari router, yang mana tadi seperti yang disampaikan, hub di sini berfungsi menghubungkan perangkat jaringan menggunakan kabel, dan di sini kita pasangkan kabelnya agar akses jaringan internet nanti dari router masuk ke hub, selanjutnya masuk ke access point, dan disinilah kita melakukan konfigurasi perangkatnya. Setelah access point-nya sudah menyala, maka kita menghubungkan access point itu melalui komputer PC. Setelah terhubung nantinya, maka kita melakukan instalasi perangkat jaringan. Setelah kita menghubungkan seluruh perangkat jaringan ke masing-masing perangkat menggunakan kabel, sekarang kita hubungkan perangkat jaringan access point dengan komputer desktop atau PC. Sekarang kita masuk ke jaringan wireless di pojok kanan. Pilih jaringan wireless. Di sini jaringan wireless access point-nya TP-Link 8B9A dikonekkan. Kita cek di sini sudah terhubung. Setelah terhubung, kita masuk ke browser, kita masuk pada Google Chrome. Kita buka Google Chrome dan kita masukkan alamat default dari access point-nya. Alamat IP default-nya 192.168.0.1. Enter.
sudah masuk. Dan di sini dia meminta untuk memasukkan password yang baru. Di sini saya masukkan passwordnya admin 123. Admin 123. Gitu juga kita confirm admin 123. Lalu klik start. Baik, setelah itu langsung saja pilih network, lalu pilih LAN. Di sini alamat IP-nya 192.168.0.1. Kita ubah menjadi 192.168.13.1. Maka alamat IP ini nantinya akan berubah. Save. Ada pesan, pilih OK. Kita tunggu. Baik, setelah reboot maka tampilannya akan berubah. Maka kembali kita hubungkan, masuk ke jaringan wireless dan hubungkan kembali ke access point, pilih connect. Di sini sudah connect, maka alamat IP yang kita pasang tadi akan muncul di atas sini. Nah, maka otomatis dia meminta untuk memasukkan password. Password yang dimasukkan seperti tadi, admin 123, lalu login. Setelah itu kita pilih wireless. Baru di sini kita mengubah nama SSID-nya, kita masukkan dengan nama lokasi kita di sini. Lokasi kita berada di SMK Negeri 3 Gunung Stoli. Kalau sudah, klik save. Baik, selanjutnya kita kembali ke jaringan wireless, pilih di sini SMK Negeri 3, pilih connect, dan kita masukkan passwordnya. Passwordnya ada di bawah access pointnya. Passwordnya di situ 88 63 58 73, seperti yang ada di bawah access point secara default. Baik, sudah terhubung, kita refresh. Baik, seperti yang sudah terlihat di sini di wireless namanya sudah berubah, dan selanjutnya kita masuk ke DHCP. Di sini alamat IP-nya 192.168.13.100, dan di sini 192 NIP-nya sampai 199. Di sini kita batasi alamat IP-nya, jumlah kliennya 1 sampai 50 saja ya. Tergantung dari kebutuhan. Kalau sudah, pilih save. Baik, selanjutnya kita pilih ke network, masuk ke WAN, dan di sini kita pasang alamat IP secara statik. Alamat IP-nya di sini kita masukkan 192.168 dan subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.1.1. Jadi di sini yang harus kita pahami,
alamat IP gateway ini berasal dari router, dan alat kita access point alamatnya 192.168.1.8. Karena mereka berada dalam satu network atau satu jaringan yang sama, maka mereka akan saling terhubung. Maka dengan demikian, perangkat access point kita bisa terhubung ke jaringan internet. Dan di sini di primary DNS pasangkan alamat IP-nya. Di sini kita pasang 8.8.8.8. Begitu juga di bawah sini 8.8.4.4. Di sini opsional ya, bebas ya. Lalu save. Baik. Setelah itu bisa kita lihat di sini di pojok kanan akses jaringan SMK Negeri 3 Gunung Stoli sudah masuk akses jaringan internet. Klik Windows R, baru kita coba ping ke YouTube, ketik youtube.com. Oke, replay. Setelah itu kita coba ping ke Google, ping google.com. Baik, berhasil ya. Kembali ke konfigurasi jaringannya. Kalau sudah berhasil, kita cek di sini 13.1 seperti yang kita buat, maka kita ngecek perangkat IP perangkat komputernya. Pilih jaringan, kita coba buka sekarang YouTube. Baik, yang tadinya tidak ada akses jaringan internet sekarang sudah terhubung. Open network. Lalu di sini ada change adapter option, double klik. Ini ada WiFi SMK Negeri 3 Gunung Stoli. Kita double klik. Lanjut, pilih details. Baik, di sini seperti yang terlihat alamat IP komputer di sini 192.168.13.100 dengan alamat IP default gateway 192.168.13.1, yang mana yang sebenarnya sumber jaringan internetnya 192.168.1.1 dan sekarang sudah berubah menjadi 192.116.13.1. Baik, demikian saja. Kalau sudah, kita keluarkan konfigurasinya, masuk ke konfigurasi akses point-nya, pilih logout. Oke. Lalu close. Demikian saja materi pembahasan penyetingan perangkat jaringan nirkabel. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.